Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dengan tubuh yang sehat dan diberi anugerah untuk boleh menikmati pagi hari ini dengan udara yang segar. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan bagi kami. Dan pagi ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinanmu bagi kami Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah bukan tentang kita. Jika kita ingin Allah memakai hidup kita, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus. Sekali lagi, ini bukan tentang kita, adalah merupakan kebalikan dari semua yang telah diajarkan kepada kita, di mana seringkali baik itu di dalam kebiasaan ataupun budaya selalu menghimbau kita untuk mengutamakan diri sendiri. Iklan-iklan yang ada memberitahu kita bahwa kita harus menjadi nomor satu, lakukan yang terbaik untuk diri kita. Kita berhak untuk bahagia dan berbagai hal yang lain, yang semuanya itu adalah berorientasi pada diri kita sendiri. Saudara, kita bukanlah pusat alam semesta, melainkan Allah lah yang menjadi pusatnya. Demikian juga di dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya kita menjadi frustrasi dan tidak puas ketika kita menjadikan setiap masalah, kesempatan, dan kritik tentang diri kita tidak bisa kita toleransi. Nah, saudara, kita akhirnya menjadi bosan karena hidup ini lebih sekedar hidup untuk diri kita sendiri dan berpusat pada diri kita sendiri. Alkitab berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, dalam perikop ini Paulus mengatakan itu semua untuk Yesus. Segala sesuatu yang Paulus lakukan adalah tentang Yesus dan demi Injil. Dengan kata lain, belajar mengikut Yesus adalah tentang motivasi dan tujuan hidup. Mungkin ada ratusan hal berbeda yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Namun Allah berkata, aku menciptakanmu dan membentukmu. Semuanya itu adalah untuk tujuanku. Tuhan lebih tertarik pada motivasi kita di dalam melakukan sesuatu daripada cara, metode yang kita pakai. Kita bisa saja menggunakan metode yang tepat dan menjadi sangat sukses di dalam hidup ini. Namun jika kita memiliki motif yang salah, tujuan yang salah, cara-cara dunia, keserakahan, persaingan, iri hati, itu tidak akan dikenal oleh Allah. Saudara, Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Melalui hal ini, Paulus kembali mengingatkan kita apa yang menjadi tujuan dan motivasi hidup kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Apakah itu untuk diri kita sendiri, demi kepuasan dari kita sendiri, atau kita menjalani hidup ini adalah untuk Tuhan, demi memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memperkenan Tuhan. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang menjadi motivasi kita di balik semua itu? Apakah demi pengakuan, termasuk pencapaian-pencapaian yang kita juga boleh raih
Apa yang menjadi motivasi kita untuk kita mencapainya. Saudara, biar di tahun baru ini kembali kita diingatkan bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kita lakukan motivasinya adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar untuk pengakuan diri kita, atau untuk aktualisasi diri kita, atau demi kepuasan diri kita. Sebab kita hidup hari ini adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan rindu kita hidup untuk Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan ini. Kembali kami diingatkan bagaimana kami menjalani hidup ini dan apa yang menjadi tujuan motivasi kami. Ya, kami kembali diingatkan Tuhan, kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup untuk Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, itu bukan untuk diri kami, demi kepuasan kami, demi rencana-rencana kehendak tujuan kami. Tapi segala sesuatu yang kami lakukan, kiranya itu demi untuk Tuhan. Agar apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami, sungguh boleh tergenapi Bapa. Dan berikan kepada kami kepekaan dalam motivasi dan tujuan dalam semua hal yang kami kerjakan. Kiranya itu adalah tulus di hadapan-Mu Tuhan. Untuk Tuhan dan bukan untuk dunia ini dan pengakuan serta untuk mencari pujian bagi diri kami. Tapi kami sadar hidup kami milik Tuhan. Kiranya kami terus diproses oleh Tuhan, diubah untuk semakin hari semakin lebih baik. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.